Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam segala keterbatasan kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebab di dalam keterbatasan itulah kami menyadari betapa Tuhan itu maha kuasa dalam hidup kami. Terlebih dalam memahami akan firman-Mu, kami sungguh merasa terbatas, tidak punya kemampuan tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 16, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Awal kehancuran. Kecongkakan adalah pembunuh, kata beberapa filsuf. Kecongkakan berkata, aku dapat melakukan sendiri. Aku bisa keluar dari kekacauan ini tanpa pertolongan Tuhan. Saudara-saudara masih ingat mitos tentang bebek yang tidak dapat terbang oleh karena kecongkakannya. Jangan kita bersikap seperti itik. Dan jangan kita berkata, aku dapat melakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Bisakah kita berhasil dan hidup berkemenangan dengan kekuatan dan sumber daya kita sendiri? Itu tentu tidak mungkin, saudara-saudara. Kita mutlak perlu Tuhan dan juga orang lain. Kecongkakan menyebabkan Lucifer terlempar dari sorga. Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Saudara-saudara, atas dasar apa iblis membuat tuntutan tersebut? Itu sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan bersama. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Di sini jelas bahwa kecongkakan penyebab kejatuhan Petrus sehingga membuka pintu bagi tantangan iblis dalam hidupnya. Saudara-saudara, bisakah kecongkakan menguasai dunia? Hitler dengan kecongkakannya akhirnya juga hancur. Artinya tidak ada yang dapat dibanggakan oleh manusia yang pandai, yang pintar sekalipun. Untuk menghadapi kecongkakan ini kita harus setiap hari menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24 dengan tegas. Kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Dengan melakukan demikian berarti kita sudah menginjak iblis dan kita akan terus melangkah dalam kerendahan hati kita. Kita harus berdoa supaya Allah menuntun kita sehingga kita tidak melakukan
sesuatu menurut ego kita, menurut keinginan kita. Biarlah dengan kerendahan hati kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, mari kita menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada diri kita. Artinya menjauhkan kecongkakan itu dalam hidup kita. Dan kita harus minta pada Allah untuk memampukan kita melalui kasih Allah untuk saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat yang 10. Panggilannya kepada kita saudara-saudara adalah tolak kecongkakan. Jangan berpusat pada diri kita sendiri, tetapi biarlah kita berpusat kepada Allah saja. Bahwa Allah adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sejarah telah membuktikan bahwa kecongkakan akhirnya tidak bisa menguasai dunia. Menara Babel, saudara-saudara, adalah gambaran dari kecongkakan manusia yang luar biasa, tapi kemudian bahwa masih ada Allah di atas segala-galanya. Dan sudah hukumnya bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan, dan sebaliknya orang yang merendahkan hati, merendahkan diri akan ditinggikan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kebaikan Tuhan sungguh nyata bagi kami semua hingga detik ini. Terima kasih atas segala perkara yang kami boleh alami, boleh kami lalui hari ini dalam perkenaan dan pertolongan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap hal yang kami lakukan hari ini yang berkenan kepadamu. Berkati firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja. Ayakkanlah kami Tuhan, sucikanlah kami dalam segala keterbatasan karena dosa dan pelanggaran kami melalui perkataan dan perbuatan. Sehingga kami terus dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu merenungkan firman ini, kemudian melakukan itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus yang Engkau akan curahkan atas kami semua. Serta kami malam ini dalam peristirahatan kami, dan oleh perkenan Tuhan besok pagi kami berbangun untuk kembali menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat.